Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal menceritakan tentang aku sama dia, kenapa bisa kenal sampai sekarang. Awal ceritanya tuh singkat banget guys. Jadi aku kenal sama dia tuh baru 3 bulan ini kayaknya ya. Kisahnya itu awalnya waktu masih lebaran kemarin, baru lebaran kedua. Pagi itu kan aku diajak sama mamaku ke sawah buat metik cabai. Nah pas pulang dari sawah itu aku sama mamaku mampir ke tempat teman aku, dan kebetulan mamanya temanku itu temannya mamaku juga. Di situ kami tuh makan, terus ya biasa lah yang namanya lebaran silaturahmi gitu. Kami makan, terus selesai makan nggak lama tuh mamanya temanku tuh cerita-cerita gitu tentang namanya Roni gitu. Di situ aku mikirnya masih yang siapa sih Roni itu, kan nggak kenal, jadi bodo amat gitu. Mereka cerita-cerita gitu kan, aku nggak peduli. Jadi di posisi itu bener-bener yang kayak nggak peduli gitu, yang namanya Roni mau bener-bener nggak kenal kan. Dulu pernah lihat dan pernah denger nama Roni itu waktu zaman gue SMP, udah lama banget. Jadi tuh sekarang udah lupa gitu loh mukanya kayak apa, dan emang gak pernah ketemu langsung gitu. Selesai cerita-cerita, aku sama mamaku pulang. Pas malam itu kebetulan kan aku punya kenalan dari Facebook juga, dan kebetulan sama-sama orang Bangkoh. Jadi dia tuh sengaja main ke rumah, dan yang bikin aku kaget itu dia main tuh bareng sama Roni, dan ternyata dia tuh temannya Roni, bahkan teman deket gitu guys. Aku kaget dong, kayak yang kok kebetulan banget sih gitu kan. Baru tadi pagi ceritain namanya Roni, kok tiba-tiba malamnya datang ke rumah gitu kan. Cuma di posisi itu aku nggak peduli dong sama yang namanya Roni. Aku kan kenalnya sama temanku yang satunya. Jadi di situ aku cuma fokus sama temanku gitu. Tapi di situ aku sempet bilang ke mama, kan pas cerita tentang Roni kan ada mama juga tuh waktu pagi. Aku bilang ke mama, "Mak, ini loh yang namanya Roni yang diceritain tadi pagi." Nah yang namanya Roni ini spontan dong bilang, "Loh ada apa sih? Kok aku diceritain?" katanya gitu. Hari selanjutnya yang namanya Roni itu dia tiba-tiba ngechat aku, dia nyari nama aku di Facebook. Yang ngasih tahu itu temanku yang aku kenal tadi tuh guys. Di Facebook itu dia messenger aku ya kayak ngetes gitu, terus lama-lama dia minta kontak WA. Itu tanggal 27 Mei tanggal 27 Mei dia ngechat di messenger. Habis itu lanjutlah kami ke WhatsApp, tapi ngechat di WhatsAppnya itu tanggal 28 Mei. Jadi 27 ini masih ngechat di messenger aja gitu. Ngechat di WhatsApp, dari awal chat itu dia langsung yang ngechat gimana ya, awalnya kan dia tuh nanya saudaraku berapa gitu kan. Aku jawab 5 doang, aku yang kelima, yang 4 udah nikah semua. Tiba-tiba tuh dia tuh bilang, "Ayo kah kita nikah kapan?" katanya gitu kan. Kaget dong aku bilang, "Bercanda kamu," gitu kan. Terus dia bilang, "Loh kok bercanda, beneran lamaran kah?" Dia ngajak lamaran gitu guys. Tuh bener-bener yang kayak bener gak sih ini gitu kan, apa cuma bercanda gitu. Ternyata dia berani ngomong gitu tuh karena temanku yang aku kenal itu cerita sama yang namanya Roni kalau aku nih lagi ada komitmen, gak mau pacaran, tapi kalau misalkan ada yang ngajak serius ayo. Ya gitu, dia mungkin kepikiran sama omongannya temanku, akhirnya dia ngechat aku dan ngajak serius gitu. Dia bilang sama aku janji bulan 8 dia mau ngelamar. Jadi bulan 8 mau ngelamar itu posisi tuh masih bulan 5, tapi bulan 5 akhir ya guys. Jadi selama sebulan aku di Bangkok, aku sering ketemu sama dia gitu, tapi posisinya tuh nggak ada pacaran, soalnya dia tuh nggak ada nembak aku gitu, nggak ada bilang I love you itu guys. Udah sebulan aku kan di Bangkok, habis itu aku berangkat lagi ke Banjar. Aku berangkat ke Banjar itu tanggal 4 bulan 7 kalau nggak salah ya. Tapi sebelum aku berangkat ke Banjar itu malamnya aku diundang sama mamanya gitu, suruh datang ke rumah. Awalnya deg-degan sih ya, ini ada apa gitu kan, dipanggil. Nah jadi pas malam itu, malam Kamis ya kalau nggak salah, malam Kamis dia datang ke rumah. Roni datang ke rumah minta izin ke mama aku kalau mau ngajak aku datang ke rumahnya. Sama mama diizinin dong.
Terus izin sama bapak awalnya tuh masih yang ragu gitu, yang namanya orang tua kan takut ya kalau anaknya dibawa sama cowok lain apalagi malam. Tapi Ron ini tetap ngeyakinin kalau dia ngajak aku ini karena disuruh orang tuanya. Dan akhirnya bapakku percaya dan ngebolehin aku pergi, dan pergilah aku ke rumah dia. Pas aku udah sampai di rumahnya, kami masih cerita-cerita yang biasa gitu ya sama orang tuanya tentang pekerjaan, tentang ya pokoknya seharian gitu. Nah lama-lama mamanya ngomong serius dong ya sama aku, nanyain aku sama anaknya tuh ada hubungan apa, dan juga kalau ngejelasin kalau Roni orangnya kayak gini-gini, dari keluarga yang kayak gini-gini gitu kan. Banyak lah pokoknya ya. Tapi ada satu hal yang bikin aku kayak mikir ini bakal lanjut atau enggak gitu kan. Kalau di orang Jawa itu kan adatnya harus hitung weton kan ya, sedangkan wetonku sama wetonnya Ron itu kalau dihitung dari Jawa tuh aku sama dia tuaan aku gitu guys. Aku Kamis, dia Jumat. Di situ mamanya tuh bilang harus nyamakan wetonnya, harus nyocokkan wetonnya bener-bener cocok atau enggak. Kalau misalkan sampai enggak cocok, kami disuruh pisah. Di situ aku nurut aja dong ya, nurut. Akhirnya mamanya itu mau serahkan aku buat ngomong ke orang tuaku buat nyocokin punyaku sama dia tuh wetonnya pas atau enggak. Sudah cerita serius gitu, akhirnya aku dianterin pulang sama Roni. Dan di jalan itu aku yang bener-bener kayak nanyain ke Roni gimana nih kalau misalkan gak cocok gimana. Terus dia bilang gak apa-apa, insya Allah cocok aja katanya gitu, tenang aja. Jadi di jalan aku cuma bisa ya merenung gitu ya, diem sambil mikirin semudahan cocok. Sampai di rumah aku bilang sama bapakku sama mamaku, aku di sana diceritain gini pak, emak bilang kan. Terus kan satu yang paling penting tuh suruh ngepaskan weton. Jadi aku bilang ke bapakku, pak tolong ya ditanyakan sama orang yang bisa ngitung, karena kan gak semua orang Jawa tuh bisa ngitung weton gitu guys, jadi orang-orang tertentu gitu yang bisa. Kata bapak, iya besok bapak tanyakan kan. Udah paginya bapakku nanyakan ke orang yang bisa kan. Kata bapakku bagus katanya wetonnya gitu, bagus kata orangnya. Di situ alhamdulillah jadi udah tenang banget. Setelah orang tuaku ngasih tahu kalau weton kami cocok, aku langsung ngomong ke Roninya kan. Aku bilang wetonnya cocok. Jadi aku bilang gitu ke dia, dan ya dia seneng, aku juga seneng gitu kan. Jadi emang berarti aku sama dia bisa lanjut gitu. Udah, terus kan hari berikutnya kan aku berangkat ke Banjar kan ya. Nah di posisi itu cuma ada waktu 1 bulan untuk menuju ke bulan 8-nya itu guys. Jadi selama 1 bulan itu Ron itu benar-benar yang berjuang banget nyari duit buat ngelamar aku. Dia sempat kerja di tongkang kayak ngiket tali gitu guys, kayak ngiket tali, pokoknya ngiket tali gitu deh. Jadi kerjanya tuh lembur-lembur gitu, dari habis isya nanti sampai pagi gitu. Duh bener-bener yang perjuangan banget gitu. Terus dia sempat kerja di sawah metik jeruk, terus nyangkul tanah yang di pohon-pohon jeruk gitu. Terus juga dia metik padi di sawah gitu. Pokoknya banyak banget lah perjuangannya. Dari situ aku mikir, dia aja berjuang banyak gitu kan demi aku, masa aku harus main-main gitu kan. Jadi aku mikirnya aku harus nunjukin bahwa aku bisa berkomitmen. Jadi komitmenku yang dulu itu bisa aku laksanain. 1 bulan berlalu, jadi aku tuh udah netapin sama dia tuh tanggal 15 kan. Aku bilang tanggal 15 Agustus aku pulang ya itu kan. Jadi tanggal 15 itu ngelamar aku gitu kan, maksudnya beneran atau enggak. Dan ternyata dia tuh malah minta cepet guys, yang harusnya tanggal 15 dia minta jadi tanggal 14. Jadi waktu udah dikabarin suruh tanggal 14 gitu malam Jumat ya kalau nggak salah, tanggal 13 malam Jumat gitu guys, aku dikabarin suruh pulang, katanya dia mau ngelamar aku. Ya aku kaget dong ya, soalnya kan rencana awal tanggal 15. Tapi di situ aku tetap berusaha gitu kan,
di sini kan aku kerja jahit gitu kan, jadi lembur-lembur gitu supaya bisa pulang tanggal 13. Walaupun capek, aku mikirnya kemarin aja dia berusaha demi aku, berjuang demi aku, masa aku yang cuma ngelembur sampai jam 1 setengah 2 harus ngeluh gitu kan. Jadi aku berjuang gitu guys sampai jam nggak sampai jam 2 sih, sampai 1 setengah 2 lah kemarin tuh, lembur selama 4 atau 3 hari gitu, yang lembur sampai 1 setengah 2. Dan akhirnya tanggal 13 sore gitu, sekitar jam 2 aku pulang dari Banjar nih, sekitar jam 2 sampai sana jam 6 Banjar, jadi jam 5 sana gitu ya guys, beda 1 jam. Sampai sana jam 6, alhamdulillah tepat waktu, maksudnya nggak terlambat gitu kan, soalnya kan dia bilang acaranya habis maghrib, paling lambat juga 6:30 gitu kan, sebelum isya. Dah di situ dia datang sama keluarganya, nggak semua keluarganya sih, cuma ada kakak sama pamannya, terus juga tetangganya datang, dia ngelamar aku. Dari situ tuh aduh, rasanya tuh kayak adem panas gitu guys, rasanya deg-degan gitu kan. Tapi nyatanya beneran dia ngelamar aku gitu kan, dia nggak cuma omong kosong, janji pertamanya dia tepatin. Itu yang bikin aku bangga sama dia. Dan untuk saat ini aku nggak menuntut dia buat nikah cepet-cepet, karena aku mikirnya satu, janji yang pertama aja dia tepatin gitu kan, apalagi untuk janji yang kedua, aku yakin sama dia. Udah, jadi cuma itu aja guys ceritanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus maaf banget kalau ada salah kata, terus maaf banget kalau aku lemes ya, soalnya ini baru selesai kerja juga, jadi mata nih udah ngantuk. Dah, cukup sampai di sini, sekian dan terima kasih. Dah.